Halo, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Zafira Rizka. Kali ini kita akan ngomongin tentang gimana sih cara mulai investasi pas zaman corona kayak gini. Kali ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku sama temen aku, mamah-mamah muda yang masih cantik tapi pinter banget. Kenalin, namanya Kak Olivia Tanoyo. Halo. Oke Kak Olive, mungkin di sini ini ya cerita-cerita dulu ya Kak ya. Dulu pertama kali Kak Olive memutuskan buat masuk ke dunia saham atau reksadana atau obligasi itu gimana pertama kali dulu tuh? Oke. Jadi dulu tuh pertama kali kan aku lagi hamil anak kedua. Terus lihat-lihat akun Instagram sih, gitu kan, banyak yang bahas-bahas. Tapi sebelum itu aku mau ceritain dulu ya, dulu background aku tuh dulu kuliah biasa aja dan belum pernah nyentuh yang namanya pekerja kantoran. Dulunya aku suka syuting FTV. Habis itu karena udah hamil anak pertama, udah nggak syuting lagi kan, udah nikah. Aku bikin catering, bikin catering pas aku hamil anak pertama sampai ngelahirin anak pertama. Abis itu pas bikin catering nih nyita waktu banget karena kan cateringnya buat kamu tau gak sih bento yang buat anak-anak gitu. Nah itu kan lama kan bikinnya, dan biasanya buat acara ulang tahun yang pesen tuh kayak setiap hari tuh banyak. Itu kan makan waktu. Aku biasa bikin dari malam sampai pagi. Apalagi kalau makanan perputarannya kan cepet ya kayak, jadi bener. kayak harus maintain bisnisnya beneran. Iya. Terus akhirnya karena aku ngerjain catering itu juga sendiri, memang ada asisten, tapi aku juga turun langsung karena kan aku tuh orangnya kalau kerjaan mesti aku liatin gitu. Takut nggak tahu ya, bukan nggak percaya sama orang, tapi lebih puas. Ada standarnya sendiri, kepuasan sendiri. Kok jadi waktunya menyita banget ya, karena aku kan ngurusin anakku sendiri, gitu kan, menyita banget. Anakku jadi nggak kepegang. Akhirnya aku putusin buat udah dulu deh gitu cateringnya gitu kan, karena nggak ada waktunya. And then abis catering itu aku udah nggak pernah tuh bisnis lagi. Nah terus aku pas aku lagi hamil juga, udah punya anak pertama nih, mau hamil anak kedua, banyak kayak orang-orang PH bekas manajerku artis FTV. Iya, suka chat gitu kan kayak, Oli kamu masih mau syuting lagi nggak, apa segala macam gitu. Terus aku diskusi dulu dong sama suami kayak, aku boleh nggak ya syuting lagi segala macam. Tapi kan mohon maaf ya, kalau di Indonesia tuh budaya syutingnya tuh masih jamnya itu masih belum sehat gitu. Dalam artian kita tuh bisa syuting sampai tengah malam, bahkan sampai subuh gitu. Gila, aku udah tidur. Iya, kalau dulu aku masih sendiri sih oke-oke aja. Tapi kan karena udah ada 2 anak, nggak mungkin kan. Gitu. Jadi suamiku bilang kayak, aduh sayang nggak sih kalau waktunya habis buat di lokasi syuting. Apalagi kan lokasi syuting tuh jauh-jauh kan, dari rumahku tuh jauh, belum perjalanannya kayak gitu. Nanti nggak ada waktu buat anak-anak karena aku dari kecil ngurusin dua-duanya. Jadi sayang aja kalau ngelewatin tumbuh kembang. Akhirnya karena aku lihat-lihat Instagram ini banyak yang bahas saham, aku kan mikir jadinya apa ya yang aku bisa lakuin, muterin uang tapi nggak perlu nyita banyak waktu gitu. Sambil aku bisa liatin anak-anak. Gitu kan. Terus akhirnya karena aku baca-baca, boleh juga nih kayaknya saham gitu kan. Terus waktu aku cari tahu tentang saham, aku mulai beli satu buku ya. Apa tuh Kak waktu pertama kali? Analisis yang karangannya Edianto Ong. Tapi pas baca ya nggak ngerti lah. Karena teknik apaan nih? Isinya diagram. Saya di circleku tuh lingkar satuku tuh nggak ada tuh yang investasi saham, pasar modal, pasar uang tuh nggak ada. Paling kan kalau orang tua kita zaman dulu apa sih, tanah, emas, kayak gitu tabungan kan. Iya, gitu-gitu. Terus jadi karena aku nggak ngerti, aku langsung kepikiran, aku nih harus cari tempat belajar gitu. Ada nggak sih sekolahnya? Kan kalau misalnya bisnis aja kan ada kan biasanya sekolahnya. Aku nyari ada nggak sih sebenarnya sekolah investasi saham nih kayak gitu kan. Aku cari-cari, terus ketemulah investor muda gitu kan. Ketemu investor muda, ikut seminarnya, dan ternyata kayaknya visi dan misinya sama seperti yang aku mau. And then aku join gitu, masuk komunitasnya gitu sih. Bener sih Kak, aku juga dulu waktu pertama kali masuk dunia saham, itu kan aku sama kayak Kak Olive gitu. Jadi pertama kali itu emang baca buku, tapi nggak paham. Terus aku tahu kayak, aku kan orangnya tipenya kan learning by doing. Tapi aku mikir kayak nggak mungkin dong kalau misalkan uang aku nih kasarannya rugi terus-terusan, tapi padahal aku nih nggak ada orang yang ngasih tahu aku gitu. Makanya itu juga alasan aku join komunitas. Karena menurut aku kalau komunitas apapun ya ini ya, itu tuh kayak lebih ada yang nyemangatin gitu. Jadi kita kalau misalkan mau diskusi juga nyambung, mau nanya juga kayak nggak
nggak ada rasa sungkannya. Betul. Kayak gitu kan ya kan. Terus Kak, ini kan kayak zaman corona kayak gini kan, ini kan kayak waktu pertama kali corona itu, ini nggak sih Kak, sahamnya terjun banget nggak sih? Iya, pas bulan Maret itu kan indeksnya kan gila-gilaan itu turunnya, sampai itu baru pertama kali aku ngerasain rugi yang sebesar itu. Tuh aku kayak ngerasa kayak ya? Dan sempet mau give up aja, apa kayak oh inikah yang dinamakan investasi bodong, aku sampai pikir kayak gitu loh Kak. Kayak ya ampun, aku ruginya gede banget kayak gitu. Sempat mau berhenti, tapi ya ini juga fungsi dari komunitas. Jadi kayak kita ada temennya, susah bersama, cuan bersama, itu sih yang bikin aku tetap fight sampai hari ini. Kalau misalkan kita cuma baca buku doang, itu kan satu arah gitu. Kita bisa baca, tapi kalau kita ada pertanyaan, kita mau tanya ke siapa, nggak mungkin kita chat penerbitnya, penulisnya ya kan. Kalau misalkan menurutku, kalau misalnya kita ada mentor, jadi mereka bisa tahu kesulitan kita di mana gitu, lebih fokus. And then ya benar tadi kata kamu, ada teman-teman, karena bukan berarti kita pilih teman-teman ya. Menurutku lingkungan tuh mempengaruhi pola pikir kita dan masa depan kita gitu. Jadi kalau misalkan ya kalau kita ketemunya sama orang-orang yang sama tujuannya gitu, pasti insya Allah akan lebih dimudahkan. Betul. Pas zaman corona kayak gini nih, orang kan masih bingung ya Kak, yang mau investasi. Banyak teman-teman aku tuh yang mau nanyain gimana sih mulai investasi itu gitu. Aku pribadi buat nyaranin, aku selalu bilang kayak tunggu bentar deh, nanti kalau pas lagi udah lumayan bakalan naik aku kabarin. Aku biasa bilang kayak gitu, soalnya kan emang lagi fluktuatif banget, nggak bisa ditebak. Nah sebenarnya kalau menurut Kak Olive sendiri, untuk secara keseluruhan, baik misalkan saham atau obligasi atau reksadana emas ataupun apapun itu, di saat kayak gini yang lagi murah kayak gini, apakah time to buy atau wait and see dulu, atau malah jangan masuk sama sekali, atau gimana Kak menurut Kak Olive? Kalau menurut aku pribadi ya, ini menurut aku pribadi, kalau misalkan kalian memang tujuannya adalah investasi di atas 2 tahun, untuk saham adalah time to buy. Tapi time to buy-nya bukan berarti kalian punya dana 10 juta and then kalian langsung beliin dalam 1 hari. Nah, jangan gitu. Money management, kalian bisa cicil aja setiap bulan, Jadi mau harganya naik atau turun, dia kan akan ketemu harga rata-rata ya. Namanya dollar cost averaging. And then untuk pertama, aku mau kasih tahu ke kalian, yang namanya investasi itu pasti ada fluktuatifnya gitu. Kecuali kalau kalian cuma taruh di deposito gitu kan. Even deposito pun sebenarnya fluktuatif juga loh ya kan. Fluktuatif, cuma bisa ada resikonya. Cuma kan resikonya itu ada takarannya kan, beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ke saham, ya kalian harus siap dengan fluktuatif harga jangka pendeknya. Tapi at the end, dalam jangka panjang, kalau kalian lihat IHSG itu kan salah satu instrumen investasi yang menghasilkan growth yang tinggi growth yang besar gitu. Dan gini ya, kalau setiap investasi itu kan ada siklusnya gitu. Ada siklusnya. Kayak misalnya Maret kemarin pas WHO mengumumkan bahwa corona ini menjadi pandemi di seluruh dunia gitu. Parah banget itu, langsung terjun. Bukan Indonesia aja kan, bukan IHSG aja. Bener. Di seluruh dunia langsung terjun gitu kan. Event ini ya kayak event Dow Jones pun US terjun. Yang katanya saat saham terjun yang naik apa? Emas. Yang naik emas. Ya itu karena siklus, karena dianggap investor akan lebih lari ke instrumen investasi yang lebih aman gitu kan. Instrumen investasi yang lebih aman atau yang dianggapnya safe haven. Karena kan dianggapnya emas tuh bertahan di masa krisis gitu. Seperti yang kita lihat tahun 98 juga kayak gitu. Kamu udah lahir belum tahun 98? Udah, tapi masih umur balita. Iya gitu. Nah, nanti juga akan berputar lagi pada saat ekonomi buruk. Memang saham yang jatuh duluan, tapi saham akan naik duluan karena saham itu market pasar modal itu bergeraknya lebih dulu dibanding market real gitu, dibanding sektor real. Nah nanti pas ekonomi sudah membaik, harga emas akan menyesuaikan dari harga tertingginya, pasti akan menyesuaikan turun gitu. Nah kalau misalnya kita baru beli nanti pas ekonomi sudah membaik, itu harga sahamnya sudah di atas gitu. Akhirnya kalian cuma jadi tim cuci piring. Sama juga kayak kemarin misalnya. Kemarin kan kalau emas ya sempat nyentuh 1 juta. Kalau kalian baru beli di 1 juta and then tiba-tiba nanti ekonomi sudah membaik, dia malah harganya turun, malah jadi harganya rugi saya malahan. Kan? Jadi emas itu malah gimana ya kayak nggak pasti akan untung terus gitu. Sama aja. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau kita mau investasi, kalau kita mau mendapatkan cuan optimal, kita startnya dari sebelum si siklusnya itu berada di puncak. Benar. Jadi kalau sekarang saham siklusnya belum ada di puncak, berarti kan sekarang time to buy gitu, walaupun dengan cara mencicil. Jadi Kak, kalau misalkan kalau menurut aku pribadi ya kayak itu kan kemarin pas awal 2020
itu tuh kan emas itu sempat harganya 700 ribuan tuh Kak, ya kan? Itu tuh pas awalnya 700 ribuan tuh aku ini loh Kak, sempat beli kebetulan banget. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya yang pas harga 700 ribuan itu kayak waktu yang tepat banget, karena kalau sekarang kan udah jadi harga 1 jutaan ya kan. Tapi kalau misalnya beli sekarang tuh menurut aku kayak sayang nggak sih, mendingan uangnya menurut aku taruh di saham sih Kak, ya kan? Karena lagi murah gitu kan. Iya. Menurut sekarang dengan kondisi sekarang yang katanya pasar kangguru atau apalah itu mendingan kita itu langsung kayak investing, bener-bener kayak masuk udah sekarang sekitar 3 tahunan lagi baru diambil atau gimana, atau yang kayak masih swing, jadi kayak swingnya kayak masih sebulan atau 2 bulan gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang masih newbie, yang belum mengerti technical analysis, aku saranin lebih baik untuk investing. Ya, jadi kalian juga pakai uangnya itu yang memang uang dingin. Dalam artian uang dingin, uangnya itu enggak yang untuk kalian pakai dalam waktu 2 tahun lagi, gitu kan. Dan kalian beli ya untuk investing, karena kalau misalnya kalian memang mau coba untuk trading, paling enggak porsinya sedikit. Misalnya contoh, kalian punya uang 10 juta, kalian mau coba ini dua-duanya investing dan trading gitu. Cobanya itu ya 10-20% dari total 10 juta aja. Jadi 1 atau 2 juta yang boleh kalian tradingin gitu. Tapi sambil kalian belajar juga, karena kan trading itu lebih beresiko ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu dan grafik harian mental dan disiplin yang nggak bisa, yang ada kalian bukannya untung malah rugi, apalagi dengan market volatil yang seperti sekarang. Jadi kayak lebih mulai dikonsenkan ke investing ya kalau sekarang porsinya, ya. Kalau misalnya kalian mau coba trading juga, porsinya jangan banyak-banyak, 10-20% aja. Kak, terus habis itu kalau misalnya buat sektornya sendiri nih ya kan sektor buat di dunia saham kan banyak banget. Buat yang kasarannya itu tetap cuan, tapi dirasa resikonya itu nggak terlalu beresiko banget buat kehilangan uang saat corona ini, menurut kakak sektor apa? Oke. Ada rekomendasi nggak Kak? Sektor tuh kan gara-gara pandemi kayak gini banyak yang terkena dampak ya. Tapi kan terkena dampaknya itu sebenarnya faktor di luar kinerja perusahaan, faktor di luar manajemen perusahaan. Jadi ini kan sebenarnya ya anomali, kita harus memaklumi gitu, karena yang kena banyak gitu kan. Nah, sebenarnya kalian tinggal lihat aja sih perusahaan-perusahaan yang defensif, yang misalnya kalau misalnya resesi dan selama pandemi berjalan, orang masih pakai apa sih? Masih sampoan nggak? Masih sikat gigi nggak? Itu. Terus and then banking juga menurutku masih oke. Tapi banking tertentu ya. Banking besar yang memang market leader. Karena kan ya orang transaksi masih pakai bank itu. Iya, nggak gitu. mungkin lah sekarang. Nggak mungkin tiba-tiba sekarang langsung all cash, nggak mungkin. Iya, sekarang juga kan even sekarang maksudnya uang cash itu kita nggak boleh sering-sering pakai uang cash. Kita pakainya apa? Credit card, debit card. Kalau nggak apa? E-banking kan? Iya, benar. Ya, lihat aja apa yang sering dipakai gitu. Dan yang lain menurutku sektor yang kamu lihat semenjak PSBB, anak-anak sekolah, semua sekolahnya di rumah, butuhnya apa? Pakai apa tuh? Internet. Internet. Itu. Terus selain itu adalah energi. Energi itu yang paling kita butuhin. Karena mau ada krisis atau apa, kita masih tetap butuh gas, bener nggak? Bener banget. Nggak mungkin dong, kita gara-gara corona kita nggak masak. Justru gara-gara gara-gara ada corona, semua orang jadi sering masak di rumah. Biar hemat ya kan. Gas, and then listrik. Nggak mungkin matiin semua listriknya, nggak mungkin. Semenjak ada PSBB, aku berasa, soalnya karena aku ibu di rumah tangga, terus malah bayar listrik tambah mahal, laptop banget. jalan, AC semua jalan, bener nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di daerah industri Cikarang itu, kalau teman-teman lihat kemana semasa PSBB, industri-industri kayak pabrik gitu-gitu kan banyak juga yang nggak meliburkan pekerja-pekerjanya kan, istilahnya pabrik jalan terus. Itu kan sebenarnya butuh listrik. Jadi itu salah satu yang sektor yang defensif menurut aku di tengah pandemi kayak gini gitu. Jadi benar-benar cari sektor yang defensif ya kan. Bisa aja tadi contohnya kayak konsumsi, terus habis itu kayak gas, terus habis itu tadi kayak ada internet kayak gitu-gitu ya kayak. Karena itu yang pasti masih kita pakai tiap hari ya kan. Terus Kak, kalau misalkan buat setelah tadi kita udah milih sektornya nih, ada nggak sih Kak indikator apa yang biar kita tuh kalau milih sektor tersebut waktu kita mau beli saham di perusahaan tersebut itu nggak salah gitu? Tadi kalau misalkan kalian udah nemuin sektornya,
sekarang isi dari sektor itu kan belum tentu semuanya bagus juga, benar nggak? Perusahaannya belum tentu sehat juga. Nah, kalau aku pribadi karena ini dari masa pandemi, aku cari perusahaan-perusahaan yang hutang berbunganya kecil, debt to equity ratio, and then kamu lihat kalau misalnya kamu pas lihat debt to equity rasionya ternyata besar, kamu cek deh hutang berbunganya, karena kan yang lebih berbahaya tuh hutang berbunga ya. Hutang berbunga tuh hutang obligasi dan hutang bank. Kenapa berbahaya? Karena adanya pandemi bikin pendapatan jadi menurun. Kalau pendapatan menurun, mereka harus dibebani dengan biaya bayar bunga ke bank atau biaya kupon obligasi. Akhirnya apa? Keuangan akan tertekan kan? Income-nya jadi sama deh kayak kurang. kita nih. Aku misalnya, aku bisnis, aku punya pendapatan 1 juta, tapi karena aku modal bisnisnya itu dari pinjaman bank, aku harus bayar bunganya 800.000, and then sisa uang aku cuma 200.000 masuk kantong. Kan lebih baik kalau kita cari perusahaan yang misalnya aku sebagai pembisnisnya, aku modalnya 1 juta, tapi utang banknya 200.000 aja. Berarti masuk kantong aku berapa? 800.000. Bener. Jadi pilih yang ini ya kayak utang berbunganya yang kecil. By the way itu dilihatnya di laporan keuangan ya. Betul. Laporan keuangan bisa diakses di mana Kak? Di idx.co.id. Nanti kalian bisa lihat ada namanya biaya keuangan. Ya itu biasanya bayar bunga. Terus habis itu selain untuk DER Kak, selain itu indikator apa lagi Kak? Kan kalau misalnya orang-orang kan ada yang bilang ini kalau fundamental tuh pakainya PER atau PBV gitu-gitu. Menurut Kak Alif apakah iya atau kayak ada cara lain? Nah, tadi selain DER kan lihat juga profitabilitasnya. Setelah itu aku suka lihat gimana perusahaan menghasilkan arus kas. Jadi arus kas operasional namanya. Jadi kalau misalkan kalian lihat laporan keuangan itu ada bagian yang namanya arus kas, laporan arus kas. Laporan arus kas apa sih? Bedanya laporan arus kas dengan laporan laba rugi adalah laba rugi itu kan pencatatannya akrual. Jadi udah dicatat walaupun uangnya belum diterima atau sudah keluar gitu. Belum dapat. Sedangkan kalau laporan arus kas ini memang benar-benar uang real keluar masuk. Kenapa sih kita perlu lihat uang masuknya, arus kas masuknya? Karena gini, misalnya Vira jualan kue. Jangan kue deh, bakso 1000 pieces misalnya. Vira jual ke aku 1000 piecesnya ini. Aku beli deh 1000, tapi aku bayarnya nanti 3 bulan. Oke, kamu bisa jualan, tapi kamu nggak terima uangnya. And then besoknya kamu mau pakai modalnya lagi untuk bikin 1000 bakso untuk dijual ke orang lain, kamu harus ambil uang kas kamu sendiri kan? Iya, benar. Uangnya nggak muter gitu. Sedangkan yang bagus itu adalah kamu jual 1000 pieces bakso ke aku langsung bayar. Iya, benar. 1 juta nih. Nah, si 1 jutanya kamu bisa puterin lagi. Nah, itulah laporan arus kas tuh kayak gitu. Tapi jadi kalau benar-benar misalnya uang masuk. Tapi kalau misalnya piutang Kak, kan nggak mungkin suatu perusahaan itu sama sekali nggak ada piutangnya. Iya, kan? Berarti sebenarnya boleh aja ada piutang, tapi yang piutang yang sehat gitu ya Kak. Piutang yang sehat dan lebih banyak pembayaran cashnya. Jadi misalnya kalau misalnya dia menghasilkan penjualan 10 juta, let's say, yang langsung dibayar lunasnya misalnya 7 juta, piutangnya 3 juta aja. Jangan kebalik, jangan yang 7 juta piutangnya 7 juta, 3 juta terus nanti gimana dong? Masa ngambilin uang kas di bank kan? Minjemin uang terus kita. Iya, itu namanya bukan jadi bank. Itu namanya sedekah. Yayasan loh. Iya. Oke, terus lanjut kalau yang masalah PBV tadi, aku pribadi, aku tuh tipe investor yang start awalnya itu bukan dari valuasi, tapi aku lebih ke tadi kinerja, prospek. Karena apa? Karena kita nggak bisa pakai perusahaan-perusahaan yang memang leader market untuk kita cek valuasinya karena udah pasti mahal. Kalau kita lihat dari valuasinya duluan, udah pasti mahal. Sekarang pertanyaannya sebenarnya bukan berapa valuasinya, tapi pertanyaannya harusnya dibalik. Kenapa valuasinya bisa sekian? Bisa jadi loh perusahaan yang valuasinya murah memang kinerjanya nggak baik alias murahan. Iya, benar. Makanya itu kenapa aku lebih suka pertanyaannya dibalik. Oh, kalau valuasi perusahaan ini mahal, kenapa ya bisa mahal? Ternyata pas kita cari tahu, oh ternyata memang perusahaannya kinerjanya bagus, ROI-nya tinggi, profitabilitasnya tinggi, perusahaannya efisien, leader market share-nya besar gitu kan. Sekarang gini contoh gampang ya, nggak mungkin kan kita bandingin HP iPhone harganya kita samain sama HP yang ya gitu lah, iya merek-merek China, nggak mungkin. iPhone itu punya intangible asset. Intangible asset itu apa?
kekuatan brand. Benar. Itu Nama aset. baik gitu. Iya, itu yang bikin kenapa valuasi dia bisa jadi lebih mahal gitu. Dan gak gampang loh bikin brand jadi top of mind. Susah Gak banget, guys, gampang asli. gitu. Kalau kamu mau saingin si iPhone, kamu butuh dana berapa ratus triliun dolar untuk menyaingi itu gitu. That's why menurutku untuk valuasi itu setelah aku mencek kinerja dulu, tapi bukan berarti aku bilang oh per PBV nggak begitu penting ya, enggak, bukan Tetap berarti penting ya. ya, bukan berarti kita harus kalau ada perusahaan yang dihargain per 50 200 kita beli juga ya, enggak jangan gitu juga tetap ya, di compare ya kayak gitu. tetap rata-rata sektor. Kalau dia lebih mahal sedikit tapi kinerjanya powerful, ya oke. Dan padahal zaman pas lagi corona kayak gini tuh banyak banget perusahaan yang bagus tapi PBV-nya lagi murah, Iya, PR-nya lagi iya, murah iya, gitu kan iya, ya kayak. iya. Jadi emang Karena faktor di luar kan. benar. Jadi emang dia tuh murah itu bukan karena kinerjanya jadi jelek ya kayak, Iya, betul. tapi memang ya itu makroekonomi global stimulusnya kayak gimana gitu ya kayak. Jadi dengan adanya, menurut aku sih kalau misalnya ada yang tanya kayak misalnya gimana sih kalau misalkan mulai invest car itu, menurut aku ini saat yang bagus banget ya kayak. Tapi tetap money management ya kayak. Karena kayak ya bisa aja hari ini udah murah ya, tapi ternyata besok jadi lebih murah lagi kan kita nggak tahu ya kayak gitu. Aku mau kasih tips sedikit ya. Kayak tadi kamu bilang sekarang murah, besok nggak bisa aja lebih murah lagi. Itu benar gini. Jadi bukan berarti karena misalnya laporan keuangannya jadi bagus harganya nggak bisa turun loh. Perusahaan yang bagus bukan berarti harganya nggak bisa turun. Perusahaan yang tidak bagus bukan berarti harganya nggak bisa naik. Itu yang harus teman-teman pahamin gitu. Jadi kadang suka ada yang nanya sama, kak si perusahaan ini kan laporan keuangannya jelek, kok harganya bisa naik? Kan balik lagi, dalam jangka pendek yang menentukan adalah supply dan demand. Tapi dalam jangka panjang yang menentukan adalah kinerja perusahaan gitu. Kalau misalnya buat keadaan pandemi kayak sekarang nih kak, itu perusahaan apa sih kak yang menurut kakak itu oke? Jadi kayak misalkan perusahaan itu harus ngelakuin apa biar dia tuh tetap bisa survive di pandemi ini? Kalau menurut Kak Olive? Kalau menurutku lihat, kalau aku pribadi ya untuk yang kayak gini selain tadi karena hutang itu berpengaruh di masa pandemi. Aku akan lihat juga perusahaan-perusahaan yang memang sudah berdirinya lama. Bener. Karena apa? Perusahaan yang sudah berdirinya lama, kita bisa lihat bagaimana mereka menyikapi waktu-waktu krisis zaman dulunya. Pas 98 Iya, gitu-gitu ya kayak 2008, bahkan ada perusahaan yang sudah berdiri dari masa Great Depression yaitu Unilever. Kita bisa lihat historical kan, sejarah tuh selalu berulang. Kalau mereka bisa bertahan pada saat dulu zaman resesi yang dulu, pasti sekarang pada saat resesi sekarang juga pasti mereka bisa bertahan. Benar sangat nggak? most likely akan bertahan. Iya, probabilitas untuk mereka bisa survive-nya lebih besar dibanding sama yang belum pernah ngalamin. Iya, belum pernah ngalamin, benar dong. Bener. Karena mereka udah tahu gimana sih cara nyikapin. Iya benar. ini. Makanya kalau misalkan kalian nemu perusahaan, kalian lihat kan biasanya kalau misalnya di aplikasi saham kayak Stockbit, kalian bisa lihat tuh grafik harga tahun 2008. Oh ya harga mereka turun. And then tapi setelah 2008 mereka bisa menyentuh harga malah lebih tinggi naik lagi, kan. Kinerja dengan lebih bagus lagi. Berarti apa? Perusahaannya bagus. Berarti bisa proof. survive. Iya. Bener. Oke, jadi guys, kalau misalkan dulu yang udah pernah nanya nih, sekarang udah waktunya time to buy apa enggak buat saham, itu udah banget ya kayak, karena banyak banget perusahaan bagus, baik dari kinerjanya maupun udah pernah ngalamin Great Depression waktu tahun-tahun sebelumnya, itu sekarang harganya jadi murah-murah banget ya nggak sih kak? Gitu. Jadi menurut aku dan menurut Kak Olive, itu sekarang udah time to buy, udah oke banget, asalkan tetap money management, karena bisa aja besok lebih murah atau biasa aja besok tiba-tiba harganya udah jadi mahal kayak gitu. Mungkin itu ya kayak sesi dari omong-omong kita kali ini. Kita bakalan ngomong selanjutnya di episode yang lain. Sekian dari gue Zafira Rizka dan Kak Olivia Tanoyo. Instagramnya apa? Olivia Louis 04. Di follow ya guys ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa drop di comment section di bawah ini, nanti bakal dijawab sama Kak Olive. Mungkin sekian dari kita. Aku Zafira Rizka. Bye bye. See you on next video.